Palembang. Pakai cuka itu enak itu. Pakai cuko itu. Cuko itu. Jadi kalau Blue Merlin Ya. buat bahan adonan gemblong tuh cocok nggak kira-kira itu? Saya kira perlu di Banten untuk dikembangkan wisata kesehatan. Orang pintar. Iya, karena kata orang pintarnya, orang nyawa rahasia, orang menyalon menjadi bupati. Iya benar. Gitu, Bang. Selamat malam. Kita kembali lagi bersama Pak Asep, pakarnya ekonomi, politik, publik, dan lain-lain. Ya. Ya. Kira-kira malam ini kita akan membahas apa ya Pak Asep ya? Membahas yang kira-kira topik menarik. Topik menarik itu misalnya kan ada wisata religi, wisata kuliner, makanan. Yang saya kira perlu di Banten untuk dikembangkan wisata kesehatan. Banyak dukun urut, dukun apalagi dukun patah tulang kalau diperluas itu tamunya banyak sekali dari luar kota. Jadi itu perlu dikembangkan, diiklankan. Si Anu tukang pijit dengan dianggap oleh mereka 50.000 itu sangat murah. Dibandingkan ke dokter spesialis 150.000 belum termasuk obatnya. Di Baros ada lagi dukun urut yang kadang-kadang agak nggak ngerti kok dipijit sebentar orang tuh bisa lari. Iya. Ya rata-rata pasiennya dari luar Serang semua ya. Ya sebagian besar pasiennya dari luar Serang. Nah, dari Serang ada tapi Iya. persentasenya sedikit lah gitu. Itu dilihat dari kalau lihat kendaraannya, oh B berarti bukan orang Serang. Kalau saya kan punya saudara di mana? Di Jakarta ya. Jadi orang Jakarta itu terkenal Serang itu dengan debusnya. Kalau menurut Pak Asep gimana itu? Di antaranya begitu kultur kejawaraan orang Serang begitu. Tapi Banten kan tidak semuanya debus. Kebetulan saya juga berasal dari Walantaka, para pedebus dari Walantaka saya kenal pribadinya. Jadi ilmu debus itu wiridnya sama aja dapat dipergunakan oleh berbagai hal. Cuman kalau dalam hal ini kita bicara debus diarahkan kepada debus. Tapi untuk perezekian, pengobatan saya kira wiridnya sama saja. Saya kebetulan karena saya punya jiwa mewawancari, saya pernah mewawancari pedebus wanita. Ritualnya 40 hari. Kalau mau pentas dan tiap jam 12 malam cerita dia melakukan namanya tawasulan. Berarti harus ada ritual-ritual tertentu ya? Ritual tertentu, gurunya menanamkan ilmunya dan ilmu debus itu ya hanya untuk saat itu gitu. Sambil makan Pak Asep. Oh sambil Biar lebih santai. kebetulan kalau bicara debus Walantaka ya kita yang Pak Eko tahu guru besarnya itu namanya disebutnya mungkin kalau saya manggilnya Aki Aba. Apa aja itu berarti Pak Asep? Ketan Pak. Ketan Dimasak cara tertentu dan orang sini sudah lazim padahal itu gemblong yang sudah rada expired, rada apkir. Itu dipotong-potong dan dibakar kayak sate begitu Pak. Kan cara membuatnya ditumbuk gitu Pak ya? Wah kalau membuatnya saya kurang tahu Pak. Taunya makannya aja. Taunya makannya aja Pak. Jadi karena pempek terlalu mahal pakai gemblong saja. Iya. Kan pempek dari Palembang, gemblong ada di Walantaka. Walantaka. Tapi bedanya nggak ada yang Nggak ada kapal yang- selam. Oh iya nggak ada kapal selam. Karena kalau gemblong di selam tenggelam, nggak bisa ngambung. Itu ada korps yang tersinggung. Kalau saya bahas kapal tenggelam, oh itu kapal Pak, jadi kalau yang dipotong hancur, itu bukan kapal selam, Apa Pak. itu? Kapal tenggelam, jadi pempek yang digoreng. Saya potong, itu hancur, itu kapal tenggelam namanya. Kapal tenggelam. Kapal tenggelam. Berarti nggak dia nabrak batu es ya kayak Titanic ya? Atau kasus whiskey on the rock ada di Pak, kalau bicara kapal selam beneran, itu perairan Nusantara tuh sering kali ya Pak ya, ada kapal selam asing masuk Pak. Itu kelihatan dari atas, pilot melihat, pilot tuh banyak bekas tentara, ada bayangan
submarine, mereka bicaranya bahasa Inggris. Itu cukup membuat merinding bulu kuduk gitu. Itu kapal selam asing Kapal yang selam masuk asing. kita. Kapal selam asing, kalau kapal selam kita itu off the record, toh saya nggak boleh cerita lah. Bahan bakarnya apa itu kapal selam itu? Pak, jadi bahan kapal selam tuh nggak pakai solar, Pak, jadi pakai tenaga apa, listrik mungkin, Pak. Nah kalau listrik kan di air. Pak, karena kalau kapal selam bakal menimbulkan bunyi yang begitu keras. Jadi awak kapal selam juga dilarang bicara terlalu berlebihan. Jadi bahan bakarnya bukan dengan BBM seperti kapal angkatan laut, kapal laut biasa ya, Pak. Listrik atau apa gitu tenaganya. Kalau yang luar negeri kan kapal selam bertenaga nuklir, bukan bertenaga solar. Solar. Nah, itu saya jelaskan di sini. Itu yang dari Korea ya. Yang Di mana? antaranya. Yang nuklir. Yang nuklir dari Palembang juga. Dari Palembang. Pakai cuka itu enak gitu. Pakai ya. cuko itu. Cuko. Apa bro menjelaskan kapal selam dari Korea begini definisinya. Nah, kalau gemblong yang dikasih gula putih, apa di Serang namanya? Wah, kalau itu nggak tahu, Pak. Tapi kalau Makanan khas itu. salah satu makanan yang terkenal ya jangan gemblong, Pak. Kalau apam Cimanuk saya tahu. Apam cukit dari Cimanuk itu memang udah terkenal kemana-mana. Pak. Cimanuk mana nih? Cimanuk Pandeglang. Cimanuk Pandeglang. Cimanuk Pandeglang. Kebetulan saya sering ke situ. Apam Cimanuk itu ada. Kadang-kadang ini apam Cimanuk ada di Pamarayan. Iya, apam Pamarayan. Oh, orang Cimanuk kayak di Pamarayan. Gitu. Sama aja kayak pempek Palembang, tapi adanya di Serang. Jadi pempek apa namanya itu Pak? Pak, tadi siang saya makan pempek, tapi ada ciomas, Pak. Pempek ciomas. Oh, pempek ciomas berarti. Tapi harganya, Pak. Saya cukup enak nggak guys. Tadi bayar kurang 5.000 maupun Berarti pempek gulanya ciomas. pakai gula aren. Pak, kalau yang di ciomas tadi pakai cuka, Pak. Yang betul bukan pakai cuka lah. Jadi pakai asam Jawa kalau nggak Kalau salah. cuka kan warna putih. Pakai asam Jawa berarti ya Pak? Senjau. Asam Jawa. Saya bingung yang pertama kali ngomong asam Jawa itu siapa ya saya? Mungkin orang- Pertama kali itu sampai kita ngikutin asam Jawa, asam Jawa. Pak, mungkin ya Pak ceritanya dulu kan ada kerajaan Majapahit dengan segala macam koloninya. Mungkin orang dari kerajaan Majapahit mungkin ya Pak. Saat ada kerajaan Majapahit saya tuh belum lahir soalnya, Pak. Oh, jadi asam itu pas eranya Majapahit. Ya. Majapahit jadi ya. Karena Majapahit pas nemu asam, wah, Oh, jadi pahit Maja dong apa berarti. itu? Asam katanya. Asam. Asam Dapat kamu. dari mana? Oh. Ini di daerah mana? Jawa. Asam benar, kayak gitu kali ya. Ya, Oh. kira-kira dulu. Nah, kalau untuk makanan khas yang paling Pak Asep suka Khas mana nih? Banten tuh apa dari nih? Nusantara, terutama khususnya di Banten. Kalau makanan khas Serang itu kadang di antaranya saya suka ke Labuan. Di Labuan itu namanya otak-otaknya asli, nggak dicampur, Pak. Ikan semua berarti. Hampir 90% ikan. Bukan ada kalau orang hajat di Labuan pesen otak-otak tapi kualitas susu itu gede, Pak, paisnya seperti Gemblong lah. hampir gemblong yang kecil. Itu yang asli apa? Otak-otak Labuan. Bukan otak-otak KW gitu, Pak. Ikannya apa itu? Pakai ikan apa itu? Kalau pepek kan ikannya tenggiri. Sama Pak, tenggiri kalau yang bagus tenggiri, Pak. Cuman campuran acinya sedikit. Bukan sapu-sapu ya? Nah, kalau Bukan. sapu-sapu nah. Nggak tahu tuh rasanya gimana tuh sapu-sapu. Oh, cuman gini yang saya tuh nggak pernah ngalamin makan di Pandeglang. Bakso ikannya ikan blue marlin. Wah, Saya tanya yang jualannya. Antara gambarnya, ucapan yang jualannya, dan rasanya sama. Kagetnya, ikan blue marlin itu terus terang ikan makanan resmi presiden. Blue Berlin. Blue Presiden marlin. mana? Presiden Presiden mana? Indonesia. siapa eranya? Zaman Soeharto dan sampai sekarang. Oh, Perjamuan resmi, saya naik mengadain istana ikan blue marlin. Soeharto kalau mancing
dapat Blue Marlin itu karena saking banyaknya dibagiin lagi bentuknya siomay. Makanya saya kaget. Siomay. Ya, siomay ikan Blue Marlin. Oh, pantas sekarang jadi gadget ya, handphone itu ya. Iya. Itu Xiaomi, Pak. Oh, Xiaomi itu berbeda. jadi saya kayak saya makan begituan, itu kan makanan resmi kepresidenan itu Pak. Tapi kemudian warungnya tutup. Kenapa bisa tutupnya itu? Kenapa itu, Pak? Pak, orang nggak sepi, orang tuh Apa nggak, karena kehabisan modal? nggak, pengunjungnya sedikit. Oh, pengunjung. Kan masih bisa dikurangin tuh takaran-takarannya itu. Biasanya masak gimana dikurangin. Pak, jadi di kafe tersebut, di warung tersebut ada gambar orang melotot dengan seragam tertentu atau jelma sieun dengan asupaninya. Jadi gara-gara foto aja itu Foto gambar. pihak tertentu lah. Mungkin orangnya mau udah almarhum pakai foto itu kan. Mungkin kalau fotonya senyum itu menarik juga ya. Tapi mungkin bisa jadi pas Om Asep ke situ tuh pas jam 9 malam. Nah, pas mau tutup. Ditutup. Bisa jadi kan. Saya tanya orangnya, saya yang jualnya. Neng dapat dari mana ini? Dari Binuangan. Pak, itu perlulah kita ulang Pak ya. Kita cari bakso ikan Blue Marlin. Itu aja. Saya kemana kalau ikan Blue Black Marlin ya. Blue Marlin. Blue biru. Iya. Merlin Biru. biru-biru jadi ya. Merlin biru artinya. Oh, Merlin biru. Merlin biru. Itu katanya ada di perairan Selat Sunda tapi sudah masuk Provinsi Lampung. Masih ada ya? Masih ada Blue Marlin ya? Masih ada. Habibie waktu itu masih jadi menteri sampai penasaran nyali ikan Blue Marlin itu. Saya juga ikut-ikutan lah. Walaupun Blue saya- Marlin. Blue Marlin. Iya. Bagus juga namanya itu Blue Marlin. Walaupun saya bukan level presiden ya saya juga bolehlah menikmati itu ya. Berarti yang nangkepnya itu khusus dong nelayannya. Oh, ikan Blue Marlin itu katanya perlintasan benua, jadi adanya di Selat Sunda tapi perairan yang dalam gitu, Mbak. Tapi legal ya? Ada yang bilang tidak legal, ada yang bilang ya kecuali untuk para penggede, jadi masuk ke situ, masuk ke darat itu kepalanya dibuang, badannya masuk ke tong. Jadi kan orang kalau udah lihat gitu kan nggak bisa mendefinisikan Blue Marlin. Cara nangkapnya itu dengan gimana? Dijaring, dipancing, atau dikasih racun atau apa? Kalau saya lihat para penggede kita yang ketangkapnya gede itu dipancing biasanya, Pak. Gede jadi kan yang pakai pancing. Berarti kalau pancing, kalau misalnya besar diambil, kalau masih Iya. kecil dilepasin lagi. Kalau masih kecil ya sayang dong, belum dimasukin ke tong gitu. Tapi ini sedikit saya curigai, namanya juga orang gede, kayak dapat kita jangan-jangan di bawahnya anak buahnya tuh pada nyebarin Blue Marlin, itu digiring ini, dijebak lagi sih lah, barangkali istilah wartawannya. Pengen beliau menang lomba, dijebak. Untung gak ketahuan Bu Susi. Iya, kalau Bu Susi ntar Oh, Bu Susi tenggelamkan belum ntar jadi ya. menteri. Belum jadi menteri ya? Belum jadi menteri pas itu. Kalau udah jadi menteri mah ditenggelam. ditenggelamkan. Sok aja kalau ditenggelamkan tuh babe. Kurangnya mikir, makanya ada hal yang tidak saya sebutkan di sini. Berarti kalau Blue Marlin Ya, buat bahan adonan gemblong tuh cocok nggak kira-kira itu? cocok Pak. Jadi Pak, namanya Blue Gemblong bisa. Merek Gemblong nggak bisa itu Pak. Iya. Saya perlu lah Pak, saya terus terang saya kalau ada waktu saya mungkin ke Mirwa Pak Muara Binuangan cari itu. Saya kan orangnya penasaran tuh, saya cari siapa yang jual Blue Marlin. ikan Blue Marlin. Bakso ikan Blue Marlin itu ya perlu. Kalau dengan bontot enak mana? Wah Pak, enakan itu terus terang. Seperti tenggiri tapi lebih halus dagingnya Pak. Tapi kalau bontot kan bukan tenggiri ya? Bukan ikan yang murah. Ikan apa itu? Ikannya nggak tahu, cuman saya informasikan kalau di Serang bontot kerupuk tapi yang bagus, yang enak itu adanya di Kebon Sawo dekat rumahnya Babe situ Pak. Ada gangnya sebelah kanan kalau dari Royal, tahu semua itu pabriknya di situ. Khusus bontot. Pabrik. Tapi setahu saya bontot itu adanya di Pontang karena pakai ikan payus namanya itu. Payus. Pak, kayaknya Payus. enakan yang di Kebon Sawo Pak. Ikan pais kayaknya. Pais kayaknya. Payus sama payus. Payus mungkin udah luar kota jadi pais. Pak, kalau Payus yang satu tuh kabur Pak. Oh. Bukan TO. Oh, TO. Saya kemudian anak kan suka fotografi, kalau di hajatan lihat beliau foto. Nah, bontot kan ada yang putih, ada juga yang merah. Tuh. Menurut Pak Asep,
yang lebih nikmat yang mana? Yang merah. Apa yang Yang merah. putih? Kalau Yang yang merah merah kan dipotong kayak kotak-kotak gitu ya. Iya. Mm-mm. Pak, kenapa lebih enak yang merah? Kenapa? Makanan yang bergizi itu untuk fisik, Pak ya. Apapun yang berwarna merah, buah yang berwarna merah, Kopi juga dari merah ya Kopi dia. warnanya. buah naga merah, jadi ke fisik ya, yang kayak fisiknya harus bekerja keras. Di antaranya kalau tentara Korea makan ginseng merah. Ginseng merah. Iya. Tapi kalau di kita ada orang merah juga, nginang. Nginang kan merah bibirnya. Nenek-nenek itu. Iya. Nenekmu barangkali begitu Pak Eko ya. Pak. Iya. Ya ngomong nginang itu ya. Berarti dia ada pohon yang nginang itu ya. Nah kalau di Bandung kan sama di Bogor itu gemblong, gulanya coklat. Iya. Kalau di Serang gulanya putih, namanya apa itu? Nah, Makanan jajanan anak kecil itu Uli ya. barangkali Pak. Uli uli itu apa? Uli mah gemblong yang belum digoreng kan. Pokoknya dia jangan dipojokin gemblong. Saya bukan ahli kuliner. Gak ada kuliah pergemblongan 2 SKS, gak ada ceritanya. Ya kan belum bisa jadi apa, bisa dimasak, bisa digoreng, bisa dibakar, tapi menurut saya lebih enak bakar. Karena biar gampang. Kalau digoreng lama. Pak, kalau saudara saya di Pandeglang mau ada acara ya Pak, kami datang. Itu pesan spesifikasi khusus gemblongnya Pak. Ceritanya begitu. Nah kalau yang di pasar lama itu apa namanya tuh? Kalau puasa tuh Ketan bintul. Ketan bintul. beda ya itu. Oh beda. Kenapa bedanya itu? Kan sama putih. Bahannya sama. Bahan hampir sama. Kenapa itu disebut ketan bintul? Tanya emang Aspuri ahli. Iya. Itu melatih pramuka juga, tanya ke pramukaan sama beliau bisa Pak. Nah kalau madu pramuka itu bagus nggak sih? Bagus. Tapi lebih bagus madu yang diambil dari hutan beneran. Madu hutan. Madu hutan. Oneng disebutnya. Madu oneng. Oh, piringnya ditinggal dulu ya kalau Oh iya iya iya. nanti pas mandi. Ada airnya nggak? Nah, kalau makan kan harus Minta. minum. Pak di Baros tuh saya pernah kok pasar Baros lewat dikit ada jembatan naik ke kanan. Di situ teman saya waktu itu jualan madu oneng asli. Madu oneng. Madu oneng disebut. Madu oneng. Kenapa disebut madu oneng itu? Oke. Apa ada Kekoneng-konengan, kaitan Pak. sama bajuri? Kayak bajai-bajuri kan ada oneng. Bajuri, Mungkin ucup. kekoneng-konengan. Nah itu setelah dijampe bisa untuk obat tertentu lah. Dijampe-jampe dulu. Dijampe-jampe dulu obat tertentu. Apa obat tertentu? Obat pelet di antara yang madu itu. Gimana ya? Karena Dioles. dioles. Wah dikit. Hah? Disemutin dong. Disemut kan banyak yang ngirup. Sedikit aja Pak, jangan banyak Oh. banyak. Sorry, Pak. Pak tadi apa Pak bagus Pak, nanti sama ceweknya dijilatin nih Pak. Yes, thank you sir. You're welcome. Madu oneng. Madu oneng. Nah itu biar kita tahu tuh madu oneng yang asli itu kayak gimana sih? Pak jadi saya mau langsung ke hutan ke tempatnya tuh maduna tidinya. Iya, tapi ciri-ciri untuk yang awam nih kayak saya. Bedain. sama Om Eko. Bedain. Entah Pak. Dan yang pasti madu yang bagus tuh ya. Korek api saya celupkan ke madu itu, saya gituin itu hidup, tetap hidup tebas. Walaupun udah diculupin. Ya itu madu yang bagus secara umum. Yang bagus tuh ya. Yang bagus madu. Kalau yang asli, Bedanya bagus sama asli. Pak kalau yang asli ya misalnya gini, suka ada orang Baduy sampai sekarang masih, waktu saya di Kedalingan tuh tetangga beli itu langsung dari orang Baduy, itu asli. Katanya sih ada yang bilang kalau kata Cak Lontong itu untuk tahu madu itu asli atau enggak, coba dibawa ke rumah. Kalau dibawa ke rumah yang di rumah ngamuk, itu asli. Iya. Berarti madunya bagus dan asli. Yang Iya. ngamuk ke siapanya nih? Kan madu. Madu. Oh, Apa mau di yang madu? asli, paham. Iya. Saya pikir madu sebagai obat kuat dan selanjutnya. Madu MA Udah. Paham. racun RACUN. Itu lagunya siapa ya dulu Iya. ya? Madu dan racun itu ya. Iya. Penyanyi siapa itu Pak Sep ya? Nggak lupa. Yang tua kalau nggak salah siapa yang tua. Tua ya.
Iya pasti, karena kan itu lagu zaman dulu. Kacamata nggak tahu siapa kacamata, orang tua lah kakek. Bowo kalau nggak salah ya. Menarik. Nah nih mendekati Idul Adha nih, tips dan trik untuk menghindari kolesterol. Untuk menghindari kolesterol, Pak, menghindari kolesterol itu kebetulan adik saya walaupun wanita bergelar TB tabib, gampang. Makan nanas. Apa? Adik saya walaupun wanita TB tabib. gelarnya. TB. Bukan tuh bagus, tabib. Jadi gampang Pak kalau kolesterol itu. Nanas. Siang, Seminggu. harus siang berarti ya. Iya. Nanas panas. Seminggu, tapi nggak usah khawatir Pak, di sana tuh dekat perapatan sana ya. Saya seminggu sekali waktu itu saya makan jus nanas palingnya seminggu sekali. Tapi lebih gampang lagi itu jeruk yang di tukang soto ada. Sampai saya 3 kali minum 3 gelas pakai jeruk. Om, apa nggak mulus nggak membuang kolesterol? Jeruk. Jeruk nipis. Tapi kalau menurut saya ya. hindarin kolesterol itu jangan makan dagingnya. Ya tukang daging gimana Pak? Iya, jangan makan dagingnya. Kalau terima Tapi hewan kan kurban. dagingnya nggak apa-apa. Waktu di segmen pertama bahas UFO kan Om Asep udah ini. Nah kasih tahu Om Eko belum paham kayaknya. UFO itu ya. Jadi jangan makan apa jeroan. Jangan makan jeroan ya. Tapi pokoknya saya udah sekian puluh tahun tidak makan makanan khas Serang Pak. Makan dagingnya aja. Dagingnya aja, jeroannya nggak usah. Pak jadi kayak ini. Kalau orang bule tidak makan kepala, mata, otak, kaki, jeroan itu nggak dimakan. Kenapa? Pure dagingnya. Ya kolesterolnya tinggi. Kolesterol. Sorry ya, mereka buat ini makanan babi, makanan. Sorry menurut Iya. mereka begitu. Berarti bisa mentakar gitu ya, kolesterolnya itu ya. Berarti itu nanti tipsnya karena kan nanti pas Idul Kurban tuh pada makan itu. Om Asep nih makan kambing nggak? Saya bukan kambing Pak. Oh nggak makan kambing Makan. Pak. Terus gini kan ada petanya daging sapi, sirloin, tenderloin dan sebagainya. Kenapa yang ini lebih mahal? Tenderloin apa sirloin lemaknya paling sedikit. Kalau yang ini buat anu. Jenisnya. Iya. Tenderloin apa kenapa tenderloin ada hurufnya T? Itu Kenapa itu? kolesterolnya lemaknya paling sedikit. Tenderloin itu. Iya. Kalau sirloin S berarti kan depannya S tuh. Tidak di rongga yang tidak ada huruf T-nya. Kalau kita beli kan segeblek dibungkus. Itu tenderloin pakai huruf T, sirloin nggak ada huruf T-nya itu. Nah kalau untuk tingkat kematangan yang baik, misalkan dibakar, dipanggang ya di sate. Bahkan gini, kalau Anda suka makan steak, saya juga sering makan steak Pak. Saeutik maksudnya. Sate. bukan steak, bukan steak. Bisa dikira steak. Jadi ada steak apa gitu. setengah matang, half done, well done, very well done, very well. Sangat matang ya. Kalau biasanya bule itu Pak, makannya begituan. Setengah matang kalau bule. Makannya very well done. Tapi Very well kalau done. bicara lebih bagus lagi menurut hukum Islam, kan darah itu haram. Jadi ada daging tertentu itu di restoran itu udah dipanggang, digantung 2 minggu Pak. Darahnya nggak ada Pak. Kenapa nggak adanya itu? Gimana? Sampai digantung 2 minggu tuh darahnya kemana itu kan? Ke bawah. Iya kan karena Iya. digantung, jatuhnya ke bawah. Biar turun ya. Kalau ke atas bingung kita antaranya itu, darahnya itu. Terbang. Kan darahnya udah digantung. Ya namanya digantung ya darahnya ke bawah. Biasanya restoran gede, restoran mahal sedia itu ya agak mahal harganya. Beef burger itu 20 tahun yang lalu aja 40.000 ke 35.000. Mahalnya di mana? Karena beef. Karena beefnya digantung dulu 2 minggu dagingnya Pak. Namanya gantungnya ya. Mahal digantungnya. Kenapa disebut hamburger? Kan ham itu tahu sendiri ya. Hak asasi manusia maksudnya. Oh. Apa ini hamburger? Ada juga terus terang ya, namanya Frankfurter berasal dari kota Hamburg Pak. Oh, hamburger. gitu. Ya mana hamburgernya? Iya. Hamburg. Frankfurter tuh kalau nggak salah ya sosis itu kalau nggak salah. Seranger tuh paling kayak ketan gerong paling. Seranger kalau menurut Anda Ciwasger tuh apa kira-kira? Oh, Jurasger itu ya Rabeng. Rabeger. 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 Mantap sekali. Jadi dibuat dari kambing sama nasi. Nah, Enaknya cuma sedikit tuh. enak cuma sedikit. Nggak enak. Nggak enak banyak. Bukan nikmatnya yang banyak. Oh, nikmatnya banyak. Enaknya sedikit, nikmatnya banyak.
Nah, jadi gitu ya, Hamburger tuh karena dari Kota Hamburg. Hamburg tuh di Jerman. Di Jerman. Jerman. Sebelah sini Cimahi. Cimahi. Oh, agak tahu Jadi, dekat Tanjakan Emen ya? Ya kira-kira Hmm. begitu. pantes kemarin waktu betulin Hot Wheels pakai Whisky whisky Jerman. Jerman. Iya. Berarti itu juga cocok setelah makan hamburger. Kira-kira pas setelah makan hamburger dia rekomendasikan mereka untuk bir saja, Pak. Nggak pakai whisky. Kalau whisky tuh pakainya nut, istilah kacang. Kacang. Kacang bener, kacang goreng, bukan kacang asin dalam artian konotasi kacang asin. Oh, Iya. kacang asin. Kalau kacang asin mungkin cocoknya sambil ngopi. Iya. Ngopi limau. Iya, iya, iya. Iya. Beda berarti ya di negara aslinya sama di Indonesia mah ya. Sapinya juga ya. Nah, kenapa sih pemerintah lebih senang dengan impor daging? Apa bedanya sih sapi dari Australia dengan sapi dari Bali atau enggak dari Dari Madura, Pak, Pamekasan gini ya, itu. sedikit saya tahu ini boleh. Ada yang punya peternakan sapi. Sapi dari luar negeri itu sapinya sapi unggulan. Walaupun induknya penjantannya dibawa ke sini dikasih makannya sama singkong tapi pakai susu, tapi udah bibit unggul gitu. Dan dipeliharanya pun kalau ada yang sedikit flu itu dikarantinakan, Isolasi. diisolasi. Nah, Ya, kenapa sih lebih populis sapi dibanding kerbau? Pak, karena gini Pak, makanan orang bule itu. Kenapa di Indonesia yang dimakan itu kerbau? Ceritanya zaman Wali Sanga itu jangan makan sapi, jangan menyinggung saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Iya. Oh, begitu. Sapi itu dipeliharanya bener-bener. Nah, saya tidak mempromosikan Anda dapat membeli di supermarket tertentu di Ciceri. Sapinya itu bagus dagingnya. Kalau di luar negeri itu berarti nggak ada kerbau ya? Nggak ada. Sapi semua. Sapi semua. Jadi orang luar negeri paling nggak suka sama kerbau. Nggak tahu-tahu aja. Iya, yang suka sama kerbau hanya bango. Bisa. Iya, karena nempel si bango itu kan. Makanya jadi kecap. Kecap bango. Kecap bango. Loh. Kan dari kacang juga. Kacang kedelai. Iya. Apa dari kacang asin? Kenapa bisa ada namanya bango? Kenapa nggak kecap kedelai? Kenapa tuh, Pak? Kenapa itu Pak? Menurut pandangan Mama Asep tuh Kan terkait kecap bahan bakunya kacang kedelai. Iya. Tapi pas sudah jadi namanya si bango. Mungkin dulunya tuh, sekarang kan kecap bango buat punya mereknya punya Unilever. Mungkin dulu cuma pabrik kecap biasa tapi gede mereknya dibeli. Pak, kalau bicara sapi dikit ya, peternakan sapi itu bisnis yang mengiurkan, Pak. Kan sapi ada jenis tuh, ada sapi limosin ya. Iya. Itu sapi dari mana itu Pak? Pak, kalau yang masuk ke Indonesia setahu saya cuma dari Australia karena paling gampang, paling murah. Kenapa Australia itu ngirimnya sapi? Kenapa nggak kanguru? Kan terkenalnya kanguru. Iya. Pak, karena orang sini belum pernah saya lihat ini tuh nasi sop kanguru tuh belum pernah saya lihat soalnya. Enggak, karena kalau kanguru disembelih loncat-loncat. Kalau sapi kan tidak. Susah megangnya lagi kan. Kecil depannya ini. Kakinya itu. Ini pesawat Qantas bangkrut Pak, logo keluarnya kabur kalau gitu. Pak, itu bisnis yang bagus. Cuman punya peternakan sapi harus ribuan. Masih banyak peluang untuk bisnis persapian. Makanya pemerintah Indonesia tuh berusaha agar sebanyak mungkin bibit sapi unggul dari luar negeri. Bahkan biayanya lebih mahal belum lagi karena dia naik pesawat gitu kan. Kalau di negara kita ya pakai mobil truk aja udah bisa kan. Pak, enggak, sapi masuknya pakai kapal laut. Oh, kapal laut. Kapal laut dari zaman tahun 70-an naiknya kapal laut. Pantesan banyak sapi yang kabur ya karena udah dikasih antimo, mabok soalnya lewat laut. Kira-kira begitu. Nih, balik lagi mendekati kurban Ya. nanti nih. Kalau menurut Om Asep nih milih hewan kurban tuh yang kayak gimana? Satu, hewan itu sudah dewasa,
sehat, tidak cacat. Ketahuan sudah dewasa, katanya saya bukan ahli tapi giginya tuh segitu, bagi yang ngerti itu sudah begitu. Kupak namanya itu. Nah, tapi cenah ya, saya kebetulan dulu suka motong kambing. Kambing untuk dipotong gituan itu harganya, speknya begini-begini, harganya sejak zaman Rasulullah 5 gram emas. Ada yang bilang begitu. Anda mau ekahan anak, kambingnya harus yang gini-gini, harganya dari dulu bukan kambing murah di 5 gram emas kan. Tapi kan ada cara menyembelihnya juga, ada cara-caranya itu. Ada cara. Konon katanya kalau salah nyembelihnya kecium bau aromanya itu, Iya. bau badannya itu. Bener gak itu? Apa mitos atau apa itu? Enggak kan ya, setahu saya karena saya yang suka motong dia. Kambingnya tuh digantung kebalik, kepalanya ke bawah, Pak. Yang bener begitu. Berarti nyembelihnya gini. Iya, gitu, kakinya tuh nempel ke pohon. Iya, digantung. Digantung. Jadi biar di darahnya turun lagi Biar gitu. turun semua darahnya. Tapi nggak 2 minggu kan Pak Sep? Nggak perlu itu. Mm-hmm. 2 jam kalau yang biasa tatakan. Takut kayak yang di luar negeri 2 minggu itu digantung ya kan? Ya, itu daging mahal. Oh, daging mahal. Nah, itu di Senayan masih ada nggak di Taman Ria Senayan? Roadside Restoran, wah mahal. Khusus apa itu? Dia makanan Amerika Jepang, kalau namanya beef burger yang hamburger tapi Piring besar. sepiring besar. Ini berdua Pak, kalau orang Indonesia kalau bule mungkin bule apa? Sendiri. Sendiri Pak. Tapi wanginya bukan main. Nah, kenapa sih postur tubuh orang bule itu tinggi-tinggi ya? Mereka kan diantara bulenya keturunan Jerman Pak. Jerman tuh kastanya Kecil, tinggi-tinggi. kecil. Itu Iya. kecil. Kecil, kalau orang Jerman tuh kecil Pak. Oh, kecil. Apanya? Badannya Pak. Oh. Kalau Jerman tuh gede Pak. Jadi ada ras mana itu kecil. Katanya di Jerman tuh kalau rambutnya pirang itu punya kasta tertinggi di sana ya. Mungkin gelarnya Hans, mungkin ya Pak gitu. Hans. Soalnya ini kayaknya Om Asep juga dari Jerman. Jerman nih, Jermannya soalnya udah putih nih ya. Pak enggak, kalau saya dari Perancis saya mengakui Pak. Oh. Itu Perancis, keturunan Perancis, perapatan Ciamis. Oh, Napoleon, dikira Napoleon saya bilang gitu kan. Napoleon Solo. Napoleon Solo. Napoleon Solo. Kalau UFO itu kayak gimana sih bentuknya itu, Pak? Pak, UFO itu saya sampai nulis email ke ahlinya. Yang saya lihat itu karena dari sini itu kalau nggak salah Krakatau meletus atau tsunami di sana di Pandeglang, mereka tuh bergerak. Kalau buatan orang tidak akan secepat itu, hilang. Itu yang membuat keyakinan saya itu UFO. UFO. Karena kalau ground atau pesawat siluman, Pak, pesawat Sukhoi itu terus terang kalau jam 2 malam tuh sampai jam 3 kadang-kadang lewat di sini. Itu misi dia tuh rahasia. Pilotnya berpangkat setinggi langit mungkin sekali. Itu lewat sini jam 2 jam 3 malam itu pesawat tempur, Pak. Itu ya saya Sukhoi. Yang asapnya itu teh ya banyak. Banyak Pak, itu. malam itu kan kadang-kadang dia gini, nggak kelihatan ya, mungkin asap tuh keluar kalau kecepatan supersoniknya dikeluarkan. Maaf, di sekitar sini kan ada markas militer, dia bisa jam 2 jam 3 atau Sukhoi. Nah, kalau UFO itu diawakin ada pakai Pak, apa itu maksudnya? jadi gini, Tanpa awak, apa di dalamnya ada? saya yang sendiri menarik? belum tahu, cuman jangan dihubungkan dengan alien, apalagi pesawat alien gitu. Bentuknya seperti satu ground. Ground itu setinggi-tingginya yang paling cepatnya 800 km. Setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya, dan gini, tanda-tanda UFO mau mendarat seperti yang saya baca di internet walaupun tahun 50-an, ada namanya storm. Storm itu hujan besar, angin ribut, petir menggelegar. Sama. Kira-kira dari jam 10 tuh di sini tuh kayak helikopter mau mendarat, kayak baca helikopter mau mendarat, anginnya gede. Kalau dia mau mendarat tuh milih-milih nggak tempatnya itu kan nggak sembarangan. Oh, milih Pak, mungkin di sana maaf ya sekitar Sangkanila dia mendarat mungkin. Masih ada tak? Tempatnya kopi remote itu mah. Ya iya, dia mungkin dia mau beli kacang asin atau kacang asin dari Karawang. Mampir dulu gitu jadi ya. Mampir dulu. Iya, Kencing iya, dulu bisa. UFO-nya. Mau kencing dulu makhluk UFO-nya itu alien mungkin. Tapi ternyata Bahan bakarnya apa itu kalau UFO itu? apa bahan bakarnya mungkin aja deterjen, Pak. Oh, deterjen. Mungkin seperti kapal selam nuklir atau apa. Bahan bakarnya bukan bahan bakar cair, bukan, Pak. Apa itu? Mungkin begitu. Pewangi.
mungkin uranium kelas spek tertentu, Pak. Mungkin itu hanya saya menduga. Cuma kecepatan begitu tinggi, tapi kayak neon bentuk, Pak. Jadi saya baca ada artikel UFO juga makhluk cerdas, berbentuk seperti pesawat siluman. UFO itu. Iya, UFO juga menyesuaikan zaman, bentuknya seperti pesawat siluman agar tidak mencurigakan. Kalau saya tanya ke pihak tertentu, misalnya ke Air Force ya, Iya. jawabannya paling Bapak ngantuk waktu begituan. Jawabannya. Jawaban paling begitu singkat. Atau jawaban sudah minta izin. Oke, siapa yang kasih izin? Kalau ada apa-apa gimana? Kan sudah minta izin sama siapa? Sama Pak Eko. Iya. Itu kan jelas. Kalau ada apa, Anda tanggung jawab sudah minta izin. Selalu jawaban beliau begitu. Nah makanya kan Arab lagi penelitian ke Mars. Ada apa Arab sih di Mars itu sebenarnya? Pak, mungkin bisa Dian Sastro bisa menjawab, Pak, ada apa dengan cinta? Oh, Si cinta mungkin jadi awaknya begitu, Pak. Cuman kenapa penelitian ke Mars, karena manusia ke bulan itu katakanlah cerita bohong. Biayanya pergi ke bulan dengan ke Mars itu ya lebih sedikit, jadi ngapain ke bulan, ke Mars aja. Oh, jaraknya jauhan mana sih? Oh, Mars. jauhan Mars, Pak. Jauhan Mars. Jauhan Kayak Mars. dari sini kemana ini Pak Sep? Dari sini ke Potang. Dari sini ke Pontang. Kira-kira seperti begitu, Pak. Iya. Kenapa ke bulan cerita bohong? Pak, karena di Amerika ditemukan tempat seperti yang diceritakan dulu, di situ Apollo mendarat. Masa di bulan yang nggak ada angin bendera berkibar-kibar? Oh iya. Nah itu sempat dibahas juga ya. Dibahas juga. Bendera bisa berkibar-kibar ya. Jadi Sedangkan tidak ada angin. Sebenarnya itu di studio kali ya. Bisa. Atau itu bukan kain kali, papan. Kain kafan mungkin, Pak. Jadi ada orang juga gini, Pak, dengan gagahnya dia punya wing tertentu. Dari mana? Itu loncat dari kapal musuh. Oh, ternyata dia golongan Hansip, bahasa orang nama. Oke, menarik nih Om. Menarik. Silakan Om diulik lagi Om. Mumpung ada Pakarnya ya. pakarnya nih Om Asep. Mau berbicara perdukunan juga kan tadi mau dibahas tuh, kita balik lagi ke awal tadi. Balik lagi ke awal, ke Nah. perdukunan itu. Nah, kenapa sih banyak politisi ya datang ke orang pintar yang seharusnya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Pak, kalau lihat ya, itu Bunyamin terus terang. Sebelum jadi wali kota Serang sering datang ke rumah para bekas bupati Serang, seniornya dia, bupati yang udah ada ibu bupatinya, silaturahmi. Itu ke hati, ku akal sehat. Jadi silaturahmi ke senior yang Ke senior. Singgah sana sebutannya itu. Ya, barangkali kan siapa tahu seniornya tuh punya jimat, minjem dong, nah, kan gitu. Itu kan Ujungnya ke situ. ujung-ujungnya makanya Indonesia teh ya, atau Kenapa nggak ke Pak Angga gitu, takut ada punya jimat gitu kan? apakah Pak Angga sudah punya bisnis rental jimat gitu? Ya. Nah itu dia, saya nggak ngerti sih yang kayak gitu-gitu. Jimat itu bentuknya seperti apa itu? Pak, jimat itu kalau Anda mau punya, ada yang seperti keris, ada yang batu, ada yang wapak, macam-macam. Itu fungsinya bener ada itu? Kalau menurut penggemarnya ada. Kalau menurut saya ya biasa-biasa saja. Nah, bedanya jimat sama yang tadi Pak Asep bilang wafak. Nah, Apa kalau itu? Pak, wafak itu dari kulit ada tulisan-tulisan tertentu. Kalau jimat biasanya berbentuk keris, misalnya. Misalnya. Fungsinya pun beda ya? Hampir sama. Alat bantu, ini sebetulnya itu alat bantu konsentrasi, bakal yang saya sebutkan. Alat bantu konsentrasi. Ya. Pak, gini boleh saya cerita dikit? Itu adik saya punya mainan Mirage, pesawat tempur Mirage. Om, mic-nya geser nanti. Nah, Ternyata untuk menjadi pilot Mirage itu seperti mainannya, Pak ya. Itu mutlak syarat utama konsentrasinya bagus dia itu. Ternyata pesawat tempur canggih itu kalau Mirage dari mainannya itu bukan setir tapi begini. Betul-betul otak itu harus sehat. Terus mata itu bukan seperti mata kita ngelihat sudah pakai
teropong canggih semacam kita diperiksa ke dokter mata, Anda min berapa kan cukup Iya. melihat alat canggih. Jadi alat bantu konsentrasi. Ini sedikit saya nggak apa-apa lah. Tidak ada rahasia di antara kita. Iya. Cuman yang saya tutup itu hanya rahasia laki-laki. Rahasia laki-laki. Sedikit aja, apa sih rahasia laki-laki itu? Tapi ada pula yang nyanyi tidak semua laki-laki kan Itu berarti hanya sebatas lelaki aja ya. Sebatas laki. Laki-laki tertentu lah ya. Iya. Tidak semua laki-laki itu seperti judul lagu. Iya betul lagu. Lagunya siapa itu? Pak Sofi Sudirman. Oh, itu juga mantan kepala daerah ya? Jawa Timur, Jawa Jawa Timur. Timur. Kalau lagu kan dibahas gembira. Berarti itu tadi ya, kalau balik lagi kalau ingin jadi kepala daerah, anggota dewan, itu yang benar tuh jangan ke orang pintar. Iya, karena kata orang pintarnya, orang nyawa rahasia, orang menyalon menjadi bupati. Iya, benar. Itu banget ya, rahasiaan. Bisa Main ya. nolong orang ya. Ngapain Kalau nyalon? nggak saya aja gitu ya. Nyalon Nyalon bupati. bupati. Iya. Jadi gitu gentol. Apa yang telepon saya kayak orang datang ke mananya dibahas. Terus kenapa sih asal mulanya disebut bupati? Pak, kalau menurut orang DKI, bupati itu buka paha tinggi-tinggi. Pak. Bukan apa tinggi-tinggi. Kalau di Jakarta. Iya, di Jakarta. Maka jangan diartikan macam-macam, Pak ya. Mungkin ibu itu sesuatu yang dijunjung tinggi. Pati itu artinya saripati intinya. Jadi inti dari pemimpin itu ada di ibu. Ada di ibu, sesuatu yang dijunjung tinggi. Kenapa kalau bupati kan kalau ibu, yang jabat ibu jadi bupati. Iya. Kalau laki-laki masa papati? Oh, sudah di tentara kan nggak istilah pati, Pak. Aha. Jadi biar adil dong gitu. Pati itu anak raja tapi calon kuat raja. Kita sebut pati itu Pati. aslinya itu. Jadi pemimpin daerah Iya. pas jadi dengan kata-kata bupati itu ya. Mantap sekali. Bisa juga ya. Ke orang pintar, tapi kenapa yang orang pintarnya gak nyalon aja gitu ya? Iya. Iya mesti. Berarti harusnya selain komunikasi dengan pemimpin kepala daerah senior, Iya. itu apa? Apalagi? Nah, Pak, kebetulan tadi saya dari daerah sebelah timur lah. Iya. Itu berkonsultasi dengan Batara Karang, Pak. Batara Karang. Batara Karang. Orang-orang itu mobilnya plat nomornya B sekian BK. Ngapain kamu ada di tempat penjarahan Keramat? Dikonsultasi dengan Batara Karang. Bahkan saya sebutkan jangan mondokin amat, tapi kan sesuatu yang diguraukan. Nah, untuk di sini tempat-tempat keramat di mana sih? Pak, tempat keramat, misalnya ada di daerah Cicerik sana itu apa namanya tuh? Mana tuh sananya tuh? Cicerik ke arah utara, eksternal Cicerik, perapatan ke arah sana itu apa namanya? Terumbu. Nah, di sekitar Terumbu ada kuburan keramat di antaranya. Sama yang di mana sih? Sini nih. Dekat Pejaten kan ada tuh keramat tuh. Keramat Watu namanya tuh ya. Keramat Watu. Itu juga ya. Kalau di Jakarta ada Pak yang saya ingat keramat yang begitu dihormati, Keramat Tunggak. Oh, Keramat Tunggak. Iya. Nah, bedanya Keramat Watu sama Karangantu, bedanya. Oh, Karangantu, Pak di sana ada hantu-hantu. Oh. Karangantu ada hantu-hantu, Pak. Hmm. Pak, jadi kalau Karangantu satu-satunya pelabuhan tidak ada yang hal negatif. Nah, saya tidak melakukan perjudian, minum itu boleh katakan tidak ada, termasuk prostitusi nggak ada, hampir tidak ada. Membahas sekitar begitu. Nah, kalau sekarang kan lagi musim pandemi kayak gini kan, banyak masyarakat di Indonesia ini lagi ngagumin sepeda. Kalau menurut Pak Asep, sepeda mana yang baik? Sepeda yang baik. Nah, yang baik, yang bagus. Pak, yang ada jaminan itu sepeda buatan pabrik terkemuka. Tapi memang harganya kebangetan. Akan ada sepeda sampai ada sepeda Ferrari segala itu kan harganya udah nggak itu ya. Tapi pabrik yang membuatnya itu pabrik terkemuka lah. Atau Ferrari berarti pasti digoes langsung bunyi ya. itu harganya kelewatan sepeda Ferrari itu kan kelewatan. Tapi di Jakarta di mall terkemuka itu jaminan sepedanya bagus. Kenapa kelewatan? Kenapa nggak dipanggil? Apanya Pak?
kelewatan kan? Iya. Dipanggil dulu, pasti dia berhenti. Balik lagi. Ntar. Maksudnya kelewatan harganya. Oh, saya kira dia lewat kita panggil. Pak gini, di Serang pun ada komunitas penggemar sepeda tua, sepeda antik ada itu. Di alun-alun nongkrong dengan pakaian seperti zaman dulu, seperti menir-menir zaman dulu. Kolonial itu ya. Mereka kadang-kadang ke saya nanya, barangkali ada sepeda antik yang mau dijual. Dijual ke siapa itu? Dijual kepada mereka. Saya suka ke kampung Pak, kemana-mana, terutama kampung yang ada rangda-rangda muda. Kadang-kadang nemu sepeda-sepeda antik Pak. Nyari tuh ya? Ya saya cuma, wah Pak ini sepedanya bagus ya, mulus ya. Padahal mata saya tuh lihat Ke antiknya itu ya? ke antik. Sepeda tapi otaknya kantik. Katanya di Lampung yang banyak orang Jawa tuh masih banyak sepeda antik Pak, katanya itu. Itu katanya. Ya. Katanya siapa itu Pak? Katanya para penggemar sepeda antik itu namanya Pak Sutargo. Dia penggemar sepeda antiknya berapa cerita. Kalau lu ke Lampung nemu lu foto ini. Nah, bedanya antik sama klasik. Pak, kalau antik itu definisi antik sudah di atas 25 tahun atau sudah di atas 50 tahun. Itu tuh definisi. Disebut antik jadinya ya? Ya. Kalau klasik mungkin VW Kodok. Oh, VW Kodok. Saya lebih setuju VW Bag di sebelah Kumbang atau apa daripada VW Kodok tuh asosiasinya negatif, kodok begitu. Iya. Kalau VW Bag, VW Kumbang, oh bentuknya seperti itu, VW Beetle atau apa? Saya agak setuju Pak. Nah, ngomong VW Kodok itu kan saya pernah nemuin di mana, di Serang ya. Ada yang setir di kanan sama yang di kiri. Kenapa itu? Pak mungkin gini, setir kanan Brasil mungkin ya, setir kiri Jerman mungkin, itu yang saya ketahui. Setir kanan Brasil. Setir kanan Brasil, setir kiri Jerman. Atau setelah tahun sekian katanya di Nigeria juga ada, pabriknya pernah ada. Katanya Meksiko, kombi Brasil, kalau kodok Meksiko Pak. Yang saya dengar ya, saya belum pernah kesana, cuman kalau kombi Brasil pernah ada lah. Ya, sebutan kodok berarti cuma di Indonesia aja ya? Iya. Berarti kalau di luar negeri sebutnya VW Frog. Beetle atau Bug, ada dua sebutan itu Pak. Beetle. VW VW Beetle. Karena pernah ada filmnya Love Bug Kumbang, ada Bug itu Kumbang ya, cerita tentang di VW itu Pak. VW paling, kenapa sih VW Safari harganya lebih murah? Pak, kalau VW Safari kan begitu sederhana Pak, nggak ada kapnya, pintunya pun dibuat semurah mungkin Pak. Berarti ngebedainnya di kap sama pintu. Ya, saya ngerti waktu VW tahun 80-an tuh VW Safari masih baru Pak. Itu jelas lebih murah harganya Pak. Oke. Jadi tadi kita udah dapat tuh ya Mbak, Iya. tips milih hewan. Hewan kurban. Cara ngilangin apa sih? Hindarin kolesterol. Pak, gampang satu itu ya Pak, minum teh yang lebih gampang lagi. Jeruk nipis, jeruk limau masukin ke teh. Alhamdulillah uang air saya lancar. Masih kurang beli caisin 2.000 perak di warung. Caisin. Hanya 2.000 perak. Cai asin berarti. Kira cai isin tiasa. Oh, satu lagi, kalau Apa nih? kolesterolnya agak berat, tidak seperti seorang tetangga kita jauh-jauh berobat ke sana diurut, makan brotowali katanya. Brotowali. Brotowali. Dapat dilarang katanya brotowali. Apa mengandung alkohol? Itu yang hijau, obatnya hijau itu kan sih? Atau cuma saya dengar brotowali yang Brotowali. paling paten. Kenapa ya namanya brotowali ya? Brotowali. Iya. Pahit apa gimana rasanya Pak? Beda sama brokoli apa itu ya? Kalau brokoli sayur-sayuran. Oh, kalau brokoli sayur-sayuran. Kalau berondong muda lain lagi artinya. Berarti popcorn. Popcorn Pop itu musik gitu ya. Popcorn itu berondong tapi yang bagus ada di mall pakai susu bikinnya Pak. Susu sapi ya Pak. Iya. Yang murahnya berondong namanya Pak. Berondong.
Cara masaknya juga beda ya. Popcorn sama brondong, setahu saya beda. Lain. Kalau popcorn itu kan pakai alat yang bagus. Kalau itu kan dipanggangnya, saya pernah jualan brondong itu pakai alat asal-asalan. Jagong dipanggang jadi. Jagungnya. Iya. Yang penting ini jadi aja pokoknya ya. Jadi, mungkin ke teflon juga jagong udah dikering, jagong sudah kering masukin teflon tutup jadi. Kan bunyi itu berisik. Nah, Kan bunyi beda kan? Kalau pakai mesin yang canggih sama teflon itu pasti bunyinya beda kan? beda. Oh berarti itu cara ngebedain brondong Brondong. bagus sama brondong jelek ya. Kayak tadi kan madu asli sama madu bagus ya. Kalau bedanya brondong manis sama brondong asin apa itu? Brondong manis cuma pakai gula aja, Pak, gula Jawa. Pak, jadi brondong bagus itu jagongnya pilihan, diantar direndam pakai susu waktu proses pembuatan. Mungkin sederhananya pakai magicom juga bisa. Pakai magicom ya. Magicom juga bisa. Kira-kira magicom itu sudah dirancang kemana-mana bisa. Itu jadinya semuanya jadi apa? Ada yang satu yang gagal atau apa itu dari jagungnya itu? Ada Pak, bantat, Pak. Bantat ya. Bantat. Mantap. Kayak kue. Kayak kue bantat jadinya kan? Kalau brondong muda ada paham artinya? Brondong muda. Iya. Apa itu? Cocok jadi brondong muda. Cocok profesi ini. Jadi konsumnya untuk para TG. Muda. Tahu TG singkatannya? Apa tuh? Tante Gira. Oh, tante. San. Berarti nanti kita cari segmen Segmen selanjutnya seterusnya. untuk ngebahas soal bedain. Berarti malam gitu ini ya. udah Cukup dapat lah ya. ilmu dari Pak Asep cara menghilangkan kolesterol, Aha. terus jenis-jenis makanan, Aha. perbedaan antara apa gemblong tadi itu ya, gemblong, bontot, sama satu lagi apa itu tadi Bakso itu? apa? Oh, bakso Bakso ikan merlin. Bakso. Ikan merlin. Kapal selam, kapal tenggelam. Apa sih? Tenggelam. Kalau itu hancur, wah kapal tenggelam lu nih. Sampai asal kata hamburger aja Hamburger tahu. kita tahu dari kota Ham, Kota Hamburg di Jerman. Hamburg Jerman. Iya, iya, iya. Oke Om, Oke. closing Om. Atau mau minta Om Asep untuk closing Iya, dulu? Apa kita mendingan Pak Asep aja. ngasih rangkuman-rangkuman kita tuh harus bagaimana? Kasih masukan dong untuk kita. Nggak, padahal masukkan dalam artian persoalan apa masukan? Yang tadi kita bahas di Yang sini. bahas. Materi yang tadi itu. Intisarinya. Intisarinya ya kita semua banyak bergaul dengan orang-orang dari seluruh dunia. Hah? Sangat mudah zaman sekarang mengkontak orang dengan email. Biasanya mereka membahas juga. Itu informasi yang sangat mahal saya terima dari orang-orang itu tadi. Oke. Jadi banyak ilmu dari jendela ya, makanya Iya. kalau di komputer namanya window. Windows. Jadi orang bule ngirim surat ke saya. Maksud surat itu merekomendasikan Morris Mini Cooper by Tomica. Tapi saya bingung, bulenya wanita pakai bikini, yang ditawarkan bikininya Morris Mini Cooper atau isinya Iya. gitu, Pak. Mini Sekian dan Cooper-nya. terima kasih. Iya. Silakan Om, tutup Om, di closing Om. Siap. Ya, demikian perbincangan kita dengan orang tua kita, pakar kita, membahas semuanya, baik yang ya pokoknya yang baik-baik aja kita pilihnya, Yang ringan saja. yang ringan, obrolan santai gitu ya. Terima kasih untuk Pak Asep untuk malam ini, semoga tidak kapok. Cuma saya masih ini nih, masih ada yang ganjil nih Mbak, kata-kata Pak Asep masih ada yang kurang nih. Pak Balatak Nah, nggak ada itu, karena kan saya tadi udah mancing dengan popcorn. Pak Balatak tuh bahasa Sundanya cari HP itu Pak Balatak di Royal banyak tersedia. bahasa. oh jadi Pak Bala tuh banyak. Banyak ya? Banyak Gampang tersedia. dicari. Gampang Banyak, dicari gampang. onderdil Kijang itu Pak Balatak di Raung Pak. Iya, iya. Mungkin ntar segmen berikutnya kita bahas Pak Balatak. Oh, Arti, maknanya apa Pak Balatak itu? Mungkin ntar segmen berikutnya. Udah siap Pak Asep? Bisa, insya Allah. Siap. sama. Ya, terima kasih. Tetap semangat. Yuk.